Baik, Bapak Ibu, selamat bergabung, selamat datang di room breakout room bersama saya, begitu ya. Dan untuk teknis breakout room untuk sesi yang pertama ini, karena nanti kita akan berdiskusi tentang judul, eh, agar kita bisa berurutan membahasnya, silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan judulnya di kolom chat terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan judulnya di kolom chat, kemudian nanti akan kita diskusikan sesuai urutan penulisan judul di kolom chat. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa em, share screen terkait judul yang sudah Bapak Ibu buat untuk kita diskusikan lebih lanjut. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Oke, baik. Sudah ada yang masuk di sini chatnya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini di tempat saya ini ada chat yang pertama. Di sini ada dari Ibu Irma. Selamat malam Ibu Irma. Malam Pak Aswiam. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah, mohon bantuannya. Monggo Ibu bisa share screen Bu Irma. Share screen untuk judulnya atau Ini judulnya Ibu. sebentar ya. Ini sebetulnya udah bikin ala-ala ya Mas ya dari hasil penelitian. Nggak apa-apa ya Mas ya, nanti kan Nggak bisa apa-apa di. Ibu. Nggak apa-apa. Monggo di share screen terlebih dahulu. Oke, baik Ibu. Iya. Oke, sudah terlihat Ibu. Ya, Ya, mohon izin Ibu untuk judulnya. Kalau misalkan kita bahasa Indonesia kan, apakah benar kalau bahasa Indonesianya itu adaptasi tenaga kerja dalam transformasi pelabuhan cerdas, ya, kepuasan, pengalaman, dan implikasi kebijakan, gitu nggih? betul. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin dari sini Ibu bisa dijelaskan sedikit tentang penelitiannya, tentang judul Ya, ini Ibu, dari mungkin tujuannya, kemudian kesimpulannya. ya. Jadi ini penelitian saya kemarin Mas yang hibah itu Bima. Kebetulan saya ada untuk. Sebetulnya nggak wajib jurnal karena saya waktu itu menangnya yang hibah tarapan, tapi karena penasaran sudah saya bikinkan jurnal saja karena sayang juga gitu ya. Oke. Jadi ini adalah mengenai penelitian. Kita melakukan penelitian survei di 5 pelabuhan, kemudian untuk mengatasi sebetulnya bagaimana adaptasi tenaga kerja itu terhadap pelabuhan pintar yang selama ini kan pelabuhan itu konvensional yang kemudian berubah menjadi pelabuhan pintar. Nah, yang kita selidiki itu adalah bagaimana tingkat kepuasan, apakah si tenaga kerja ini merasa ada tantangan dengan adanya pelabuhan pintar, kemudian adanya pengalaman dari pelabuhan pintar, dan terutama karena saya dari bidang hukum juga saya melihat apakah ada impactnya terhadap policy atau terhadap kebijakan. Dan ternyata dari hasil kesimpulan kita lihat bahwa pelabuhan pintar ini berdasarkan hasil survei itu tidak menimbulkan ketakutan akan tergesernya tenaga kerja, akan tetapi karena Indonesia ini baru untuk pengalaman, maka mereka masih harus mendapatkan penelitian, dan kemudian dan perlu adanya harmonisasi di dalam bidang policy, karena di dalam smart port ini ada berbagai kementerian yang hadir. Begitu Mas. Oke, baik Ibu. Jadi di sini mungkin Ibu lebih meneliti tentang adaptasi tenaga kerja begitu nggih. Betul, betul. Oke, baik Ibu. Oke. Bentar, ini mungkin saya coba bantu tuliskan. Nah, dari judul Ibu ini kalau kita cek begitu nggih. Kalau kita cek sepertinya ini sudah judul yang cukup menarik begitu nggih Ibu. Cukup menarik untuk Ibu gunakan dalam penulisan paper nantinya. Dan di sini juga dari kesimpulan tadi kita mungkin berbicara juga tentang
implikasi kebijakan begitu enggak? Ya, betul. Implikasi kebijakan, kepuasan, pengalaman dan implikasi kebijakan. Adaptasi tenaga kerja dalam. Oke. In smart transformasi pelabuhan cerdas. Dalam transformasi berarti sudah dalam penerapannya begitu nggih, Ibu? Sudah. Jadi si smart potnya memang sudah ada gitu Mas. Tapi smart pot ini sebenarnya peralihan karena hanya beberapa pelabuhan di Indonesia saja yang ada smart pot gitu. Oke. Oke, baik Ibu. Nah, sebenarnya untuk judul Ibu ini sudah baik Ibu. Jadi kita sudah mengecek. Jadi dari penelitian Ibu ini, kalau dari yang saya pahami di sini, ini adalah yang tentunya yang kita ingin ulik begitu ya tentang adaptasi tenaga kerjanya dan tetap tentang adaptasi tenaga kerja, kemudian dalam transformasi pelabuhan cerdas di bidang implikasi dan kebijakan. Oke, baik. Untuk judul Ibu ini sudah bisa digunakan, Ibu. Jadi menurut kami di sini sudah baik, sudah apa saja yang kita cantumkan dalam judul sudah sesuai dengan tujuan dan kesimpulannya. Kayak ini Nah, saya tuh ingin ke sini Mas, ingin ke marine policy. Ini oke. juga ingin saya tuju. Ini saya beberapa kali ditolak oleh marine policy ini, makanya penasaran banget gitu. Oke. Bagaimana? Apa? Mudah-mudahan bisa gitu ya Mas. Oke, amin Ibu. Apakah ditolaknya ada alasannya, Ibu? Kalau yang awal itu penolakannya ini sih sebetulnya saya juga bisa tunjukkan ya Mas ya, marine policy itu memang untuk judul yang lain. Karena saya di bidang hukum, biasanya memang kita tidak ada empiris ya Mas ya. Iya. Jadi memang mereka menolaknya karena tidak ada empiris dan kemudian sifatnya pada waktu itu penolakannya seperti itu Mas. Ini saya cari sebentar. Jadi apa ini mm, jadi penolakannya itu oh ya karena tadi Mas karena judulnya tidak sesuai begitu dengan jurnal seperti itu Mas. Oke, baik Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin di sini dari judul yang sudah Ibu tuliskan di situ, menurut kami ini juga sudah judul yang baik. Tapi mungkin yang perlu kita sedikit tekankan adalah adanya analisis Ibu. Hmm, Jadi mungkin saya ketikkan di balasan kolom chat di Zoom baik Ibu, baik. nggih. Ya, baik. Ya. Di sini mungkin sedikit hanya saya tambahkan sedikit yaitu tentang analisis kepuasan kerja dan implikasi kebijakan. Jadi benar yang Ibu tuliskan dalam judulnya itu sudah benar. Kita meneliti tentang adaptasi tenaga kerja dalam transformasi pelabuhan cerdas. Oh, Nah, jadi ada kata-kata analisisnya ya Mas. analisisnya. Jadi seperti tadi ada signifikannya. Hmm, Jadi apa yang ingin kita cantumkan dalam paper kita? Kalau kita hanya berbicara tentang kepuasan, pengalaman, dan implikasi kebijakan, nah, apa yang mau kita sampaikan? Nah, yang kita sampaikan adalah analisis kepuasan kerja dan implikasi kebijakannya, gitu. hmm, Jadi, ketika editor itu membaca dari judulnya saja, paling tidak mereka sudah tahu, oh ini arahnya ke sini. Nah, paling tidak seperti itu, Ibu. ya, Oke, baik. Ibu. Ya. Kemudian untuk keywordnya sudah oke, Ibu? Keywordnya ini kan yang banyak dipakai ini adalah smart pot dan karena ini mengandung smart pot maka sebetulnya apakah si tenaga kerja ini juga bisa beradaptasi terhadap teknologi dan bagaimana adaptasi tenaga kerja itu sendiri serta pot digitalization and labor relation jadi hubungan kerja apakah ada kaitannya dengan serikat pekerja dan marine policy ini saya tambahkan karena yaitu judul apa tujuan saya memang ingin ke marine policy gitu ya Mas. Oke, baik, Ibu. Oke. Dari keywordnya, Apakah ini perlu atau enggak gitu Mas? boleh Ibu, boleh ditambahkan. Jadi kalau misalkan Hmm. Ibu memang mau membahas tentang marine policy,
silahkan bisa ditambahkan. Jadi kalau misalkan nanti pun di dalam paper ini ada banyak yang ingin Ibu cari lagi, ada yang ingin banyak Ibu ulas lagi, tuliskan kalimatnya lagi, silahkan juga bisa tambahkan dalam keywordnya. Jadi Hmm, kita tidak terpaku ada maksimal berapa keyword di awal ini karena kembali lagi kita tuliskan keyword di awal ini untuk mencari referensi-referensi terbaik nantinya. Gitu, Ibu. baik. Ya, Oke. Sudah, ya, Ibu? ya, Aman, Ibu? aman. Ya, mudah-mudahan. Ya, oke. Oke. Terima kasih. Baik, Makasih. Ibu. Terima kasih, Ibu Irma. Monggo Saya silahkan kita. stop share ya. Silahkan, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih, Ibu Irma. Kemudian kita ke judul yang selanjutnya. Dari di sini ada Ibu Nurmiati. Selamat malam, Ibu Nurmiati. Selamat malam, Mas Wiam. Oke, selamat malam, Ibu. Oke, bagaimana Ibu kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik Ibu. Oke, baik Ibu. Mungkin dari judulnya di sini adalah pencegahan Pencegahan. korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, oke. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa share screen Ibu untuk judulnya. Baik. Monggo silahkan Ibu. Oke. Oke, baik. Oke, monggo sudah terlihat Ibu. Mungkin dari judul Mm-mm. ini Ibu bisa jelaskan sedikit Ibu terkait risetnya bagaimana tentang mungkin secara garis besarnya saja tujuan kesimpulannya monggo. Baik, jadi riset ini sebenarnya kemarin merupakan salah satu hibah dari pihak kemitraan, eh, tetapi tidak belum sampai kepada jurnal. Dalam hal ini bahwa kami melakukan penelitian untuk melihat apa sih sebenarnya yang mendukung dan menghambat eh, pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil riset ada tiga faktor yang mendukung dan menghambat, yaitu dari faktor sumber daya manusia, kemudian sarana dan prasarana, kemudian hukum dan kelembagaan. Tentunya dari ketiga faktor ini ada hal yang masuk dalam faktor yang menghambat dan ada juga faktor yang mendukung. Nah, selain itu kami juga melihat implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan teori yang ada bahwa ada 7 prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa ini, namun berdasarkan hasil penelitian ini tidak semua prinsip yang ada itu sudah terimplementasi dengan baik. Demikian juga dalam proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi juga demikian. Tidak semua uh, sudah terimplementasi dengan baik. Jadi ini penelitiannya Mas Yam baru sebatas mendeskripsikan hal-hal yang tiga tadi. Jadi faktor pendukung penghambat, kemudian implementasi, kemudian proses. Eh, Meskipun ini juga pada saat melakukan penelitian, kami melakukan di tiga pemerintah daerah, yaitu satu provinsi, satu kota, dan satu kabupaten. Jadi kami mengumpulkan data sebanyak kurang lebih 200 responden. Seperti itu sementara, Mas Ian. Oke, baik Ibu. Oke, jadi dari judul Ibu ini tentang pencegahan korupsi bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, kabupaten, atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, dari judul Ibu ini atau mungkin dari penelitiannya, berarti ini Ibu masih lebih berfokus kepada penganalisan faktor-faktornya begitu nggih? Belum masuk ke strategi pencegahannya begitu nggih? Belum, Belum. Oke, nah ya. mungkin itu bisa ditambahkan dalam judulnya Ibu. Jadi sebenarnya Mm-mm, judul Ibu ini sudah baik karena sudah menjelaskan apa yang ingin dibahas adalah pencegahannya. Namun mungkin mm-mm. bisa ditambahkan yang agar lebih jelas lagi, kita berbicara tentang faktor-faktornya, maka Ibu juga bisa tambahkan faktor-faktor penentu pencegahan. Oke, atau mungkin saya bantu tuliskan di kolom chat gitu nggih, Ibu.
Baik, boleh. Oke, saya balaskan di kolom chat Ibu. Faktor-faktor penentu kalau pencegahan itu berarti keberhasilan. Nah, keberhasilan pencegahan korupsi ya, ini daerah Sulawesi Selatan. Oke, gini aja. Ya, silahkan Ibu, sudah saya ketikkan di kolom chat. Jadi cuma sedikit saya menambahkan bahwa kita mempertegas tentang faktor-faktor yang ingin kita ungkapkan atau kita hanya ingin mengungkapkan faktor-faktornya, belum sampai strateginya. Karena kalau kita tidak menuliskan faktor-faktornya, nanti dikhawatirkan ketika ada pembaca yang membaca judul ini, nanti pencegahan yang dimaksud ini adalah regulasinya kah, strateginya kah, atau hal lain. Nah, maka dari itu, di sini kita perjelas, kita lebih tekankan lagi bahwa yang ingin kita bahas adalah faktor-faktor penentu. Nah, signifikansinya Oke. adalah keberhasilan pencegahan korupsi dan dalam pengadaan barang dan jasa di daerah Sulawesi Selatan. Seperti itu, Ibu. Iya. Apa nanti dalam judul Sulawesi Selatannya tetap muncul ya? Karena siapa tahu saya dengar jangan sampai menjadi isu lokal atau tidak Oke. apa-apa. Jadi sebenarnya seperti ini, Bu. Untuk mencantumkan lokasi dalam judul atau tidak, itu kembali lagi ke risetnya. Kalau memang riset itu adalah sebuah solusi yang diberikan untuk masalah di daerah tertentu, daerah tersebut silakan dicantumkan. Mhm. Tapi kalau solusi-solusi yang ditawarkan dalam riset Ibu bisa diterapkan di tempat lain, bisa kita gunakan untuk isu-isu global, tidak perlu kita cantumkan daerahnya, tidak masalah. Baik. Ya, jadi kalau di sini misalkan Ibu hanya memang membahas fokus ke Sulawesi Selatan, silahkan cantumkan. Tapi kalau dari faktor-faktor ini memang ini adalah faktor-faktor global yang sudah banyak ditemukan di mana-mana, bisa diimplementasikan di mana saja, silahkan dihapus saja, kita buat yang lebih umum begitu Ibu. Oh, gitu ya. Baik, terima Oke, kasih Mas Wian. Oke, sama-sama Ibu. Untuk keywordnya aman Ibu sudah? Ya, saya sudah coba ini. Ada public sector governance dan manajemen, administrasi proses dan institutional capacity, human resource management in the public sector, accountability, transparency and performance, and public service delivery and management reforms. Mungkin nanti masih bisa saya cek kembali lagi. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin nanti untuk keyword kita bisa pisah-pisahkan begitu nggih, Bu. Tidak perlu menggunakan kata dan begitu nggih. Oh ya, baik. Oke, jadi public sector saja, kemudian Mm-mm. nggih, governance Governance. management begitu, Ya, governance baik. management dan lain sebagainya nanti itu bisa digunakan Ibu. Baik, makasih. Oke. Sampun Ibu sudah? Baik. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nurmiati. Untuk judulnya ini sebenarnya judul-judul dari Bapak Ibu di sini luar biasa ini Mas, sangat-sangat menarik begitu. Nah, tentunya dari Ibu Nurmiati kita bisa lanjut lagi ke Ibu Ida Setia. Selamat malam Ibu Ida. Selamat malam, Mas Rian. Oke, Ibu. Oke, baik Ibu. Oh, mungkin mohon izin karena judulnya masih dalam bahasa Inggris. Mohon izin saya translate terlebih dahulu begitu ya, agar kita Boleh, tidak boleh. ini sebentar. Oke, di sini kalau saya translate, ini translate-nya adalah ciri-ciri mineralogi lumpur Mhm. batu dan dampaknya terhadap sifat tanah sawah begitu ya. Betul seperti ini Bu Betul, bahasa kurang Indonesianya? lebih seperti itu. Oke, baik Ibu. Mohon izin Ibu, apakah bisa share screen untuk judulnya? Boleh, sebentar. Monggo, silakan. Oke, sudah terbaca Mas? Oke. Sudah muncul Ibu. Mungkin Ya, silakan Ibu bisa dijelaskan sedikit Ibu secara garis besar bagaimana tentang risetnya, tentang oh, hasilnya, mungkin tujuannya, kesimpulannya, monggo. sebentar. Baik, sebenarnya Mas Rian penelitian artikel saya ini sudah sebagian dari
dari penelitian besar saya. Jadi datanya ini baru data awal yang kemudian saya coba untuk saya submit ke jurnal. Ini sebenarnya posisinya sudah pernah saya submit, Mas. Cuman kemudian kita ke reject gitu ya. Di reject. Sebenarnya kalau saya lihat dari komentar dari baru baru sampai komentar editor, belum sampai ke reviewer begitu. Nah, kelemahan saya artikel saya ini menurut editor itu adalah karena saya tidak menambahkan penulis dari luar negeri. Jadi semuanya adalah dari institusi kami begitu. Sementara dari jurnal tersebut menginginkan adanya multiple author ya pas itu komentar yang pertama dari mereka. Terus kemudian sebenarnya penelitian ini itu saya seperti uji komparasi. Jadi kebetulan di tempat saya di Cirebon itu tuh ada apa industri batu alam yang memang industri batu alam ini kemudian memberikan limbah yang berpengaruh terhadap lahan padi sawah. Nah, penelitian saya ini saya mencoba melakukan uji komparasi antara dua lahan sawah di desa yang sama, satu sawah yang kena limbah, kemudian yang satu lagi dia normal gitu, walaupun posisinya dia di satu tempat yang sama. Nah, kemudian saya melakukan analisis laboratorium dan keluarlah hasilnya. Nah, saya mencoba untuk mengkomparasi itu, tapi dengan hasil komparasi itu hanya saya lakukan deskripsi. Jadi tidak ada uji statistiknya. Jadi saya lebih banyak bercerita ketika hasil analisis laboratorium dari limbah itu karakteristiknya seperti apa, kemudian nanti dia pengaruhnya terhadap sifat tanah sawahnya itu seperti apa. Itu sih Mas sebenarnya penelitian saya. Oke, baik Ibu. Jadi Hmm. mungkin kita lebih menekankan ini tentang studi komparasinya begitu ya Ibu. Ya, ya perbandingan gitu. Perbandingannya gitu. Oke, jadi apakah di sini Hmm. yang eh, bisa kita katakan Ibu menganalisis mineralogi lumpur batu ini Ibu? Mm-mm. Kemudian ada studi komparasi terhadap tanah sawah yang terdampak dan yang tidak terdampak Iya, begitu nggih? iya, 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 iya. Baik. Nah, begitu. mungkin itu karena kita em, melakukan studi komparasi, ada yang terdampak dan tidak Mhm. terdampak. Nah, seperti dari judul-judul yang sebelumnya, tentunya kita jangan hanya mengatakan tentang ciri-cirinya. Mungkin kita juga bisa menambahkan bahwa ini Hmm. adalah menganalisis. Kemudian analisisnya itu adalah analisis tentang mineralogi lumpur batu sebagai faktor penentu Hmm. kualitas tanah sawah yang terdampak dan tidak terdampak. Nah, itu bisa nanti bisa ditambahkan juga, Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu ingin menambahkan kata studi komparasi, silahkan bisa ditambahkan Mhm. studi komparasi tanah sawah terdampak gitu. Atau kalau misalkan tidak, kita bisa langsung sebutkan analisis mineralogi lumpur Mhm. batu sebagai faktor penentu kualitas tanah sawah yang terdampak, yang terdampak dan tidak. Nah, mungkin saya tuliskan di balasan kolom chat Ibu begitu ya. Nah, itu sedikit Boleh, boleh. saya menambahkan di sini. Sebentar. Sebentar, Mas. Oke, silakan Ibu. Oke, ciri-ciri metodologi lumpur batu dan oh. Atau kalau tidak, mungkin kita bisa Oh, langsung katakan di awal Ibu. Analisisnya jadi analisis komparatif begitu. Analisis komparatif, kembali. oke, analisis Mhm. komparatif, mineralogi, coba saya tuliskan saja. Analisis komparatif, mineralogi lumpur batu terhadap kualitas. Ini lebih ke kualitas atau ke sifat tanahnya nggih, Ibu? Jadi sebenarnya kalau di kami itu sifat tanah itu nanti akan menggambarkan kualitas tanah itu Ah, sih Mas. Gitu. oke. Jadi ada yang mengatakan kalau di jurnal-jurnal itu dia mengatakan soil quality ada yang mengatakan soil properties juga ada begitu. Oke. Jadi hmm,
Oke, baik. Nah, nanti antara sifat dan kualitas ini nanti bisa mungkin sambil berjalan, Ibu, sambil menulis papernya, nanti Mhm, sambil mhm, mencari referensi-referensi terkait, sekiranya lebih banyak, lebih umum digunakan yang mana, begitu saja. Jadi sifat atau kualitas tanah. Nah, ini mungkin saya tuliskan di sini, analisis komparatif mineralogi lumpur batu terhadap perubahan mhm. sifat atau kualitas tanah sawah, begitu. Jadi langsung kita sebutkan di awal. Oh, Analisis komparatif gitu. Jadi lebih menekankan saja bahwa memang riset ini adalah analisis komparatif tentang mineralogi lumpur batu terhadap perubahan gitu. hmm. Ya. Nah, kemarin tuh saya tidak mencoba untuk mencantumkan analisis komparatif itu karena memang apa saya tuh sorry, di dalam artikel saya itu lebih banyak mendeskripsikan gitu loh Mas. Jadi tidak ada analisis statistik yang saya lakukan gitu. Makanya saya tidak berani mengatakan itu. Oke. Tidak berani mencantumkan sebagai analisis komparatif gitu kemarin tuh. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin nanti analisis komparatif ini dicantumkan dalam judul boleh, walaupun nanti dalam artian analisis yang Ibu tuliskan nanti hanya secara deskriptif, itu tidak apa-apa. Mhm, Tapi kalau misalkan Ibu masih kurang yakin menggunakan kata analisis, ini juga bisa kita ubah menjadi seperti tadi studi komparatif. Studi oh, komparatif oke. tentang mineralogi itu juga bisa digunakan. Jadi seperti itu. Jadi Hmm, yang terpenting oke. nanti dalam judul, kembali lagi nanti setelah Ibu mungkin selesai menulis papernya, silakan dipastikan dulu. Sebelum disubmit, pastikan dulu. Coba Ibu baca secara garis besar dari judul, judul, tujuan, kemudian hasil kesimpulan, itu apakah sudah membahas Mhm, pembahasan yang sejalan atau belum, atau ada benang merahnya atau belum. Kalau misalkan belum, hmm, kalau misalkan setelah Ibu baca kok ada yang mengganjal, silahkan yang diubah di dalam mhm. judulnya saja. Jadi tujuan, hasil, Oke. dan kesimpulan kan memang tidak bisa berubah, nggih, Ibu, karena itu riset sudah Hmm, berjalan. Tapi kalau untuk judul, itu masih bisa kita otak-atik lagi. Sekiranya nanti mana yang lebih bisa menggambarkan risetnya, lebih sesuai dengan apa yang kita laporkan di dalamnya. baik, baik, baik. Tapi kalau misalnya untuk kita terbit ke jurnal bereputasi, kalau misalnya kita menggunakan kalimat studi nggak masalah ya Mas ya? Studi apa gitu? Nah, itu nanti kembali lagi ke jurnalnya Ibu, karena memang jurnal itu kan tidak bisa kita samaratakan. Semua jurnal yang ada di Scopus itu Mhm, memiliki kriteria penerimaan seperti ini. Tidak bisa, karena kembali lagi jurnal itu yang mengelola tetap manusia. Dan pasti setiap hmm, editor jurnal, setiap jurnal itu memiliki selera masing-masing. Nah, nanti silahkan. Nah, ini mungkin sedikit saya spill sedikit begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti hmm, ketika kita dalam pencarian jurnal tujuan, kita tidak hanya melihat tentang subjek areanya, tapi tentunya ada IMN scope-nya, ada tujuan dan lingkup apa saja yang diminati oleh jurnal tersebut. Jadi kalau misalkan kita memaksakan apa yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki oleh jurnal, itu pasti juga akan susah. Tapi kalau memang jurnalnya, oke lah, saya setuju saja menerima. Nah, Ibu masuk ke situ, mhm. nanti juga akan diterima, Ibu. Jadi nanti kita bisa perkuat lagi, selain dalam penulisan papernya, dalam pencarian jurnal tujuannya juga kita harus sesuaikan mana yang sekiranya cocok dengan paper yang sudah kita tulis. Begitu, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas William Oke, masukannya. sama-sama, Ibu. Untuk keyword aman, Ibu? Kalau keyword ini sebenarnya yang tiga terakhir ini memang sudah muncul di jurnal di judul ya Mas. Tapi kalau yang dua di awal ini sebenarnya adalah dua mineral yang saya temukan gitu. Jadi hasil analisis lab saya begitu. Oke, baik. Dan kebetulan kalau misal kenapa saya memilih ini karena saya jujur agak kesulitan untuk mencari apa pustaka yang banyak membahas tentang dua mineral ini gitu. Makanya saya sengaja mencantumkan itu. Oke, baik, Ibu. Gitu. Bisa gunakan, Ibu. Untuk Baik. karakteristik tanah, apakah bisa ditambahkan juga, Ibu? Kualitas kualitas tanah atau sifat tanahnya? Eh, mungkin soil properties kayaknya yang ini saya masukkan. Nah, Nanti bukan pedisnya di sini, tapi ya, soil properties kayaknya nggak yang apa Ibu. masuknya. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan saja. Mungkin karena Ibu sudah menentukan keyword ini adalah keyword-keyword yang Ya. nantinya ingin Ibu gunakan ketika submit. Dan di sini untuk memperkaya, mungkin kita katakan memperkaya referensi, kita kan juga butuh menambahkan keyword. Nah, nanti mungkin Ibu bisa Mhm. tambahkan juga keyword-keyword terkait sifat
tanah atau kualitas tanah. Kemudian juga tanah sawah itu Oke. juga bisa ditambahkan gitu Ibu. Hal-hal umum Oh yang iya. sekiranya bisa kita gunakan referensinya, kita tambahkan untuk pendukung bisa dicantumkan. Baik, terima kasih Mas William. Oke, sama-sama Ibu Ida. Ya, baik. Nah, kita sudah dari Ibu Ida, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya di sini ada Ibu Dewi. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam Mas William. Ibu. Gimana? Oke, baik Ibu. Di sini Ya, judulnya masih dalam bahasa bahasa Inggris, nggih, Inggris. Ibu. Mohon izin saya translate, nggih, Ibu. J. Bentar, saya translate dulu. Oke, nah. Oke, dalam bahasa Indonesia di sini translatornya adalah pengamatan kurkumin dalam reproduksi melalui pemantauan kadar progesteron dan AMH serta diameter folikel ovarium. Betul nggak, Ibu? J. Betul Mas William. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin Hmm. Ibu Dewi bisa share screen terlebih dahulu. Oh, J. Baik. Monggo, silahkan bisa share screen, Ibu. Ya, begini Mas William ceritanya. Monggo, Jadi silahkan, Ibu. ini sebenarnya judul dari disertasi saya. Judul besarnya adalah ini. Dan seperti kita ketahui kalau penelitian itu kadang-kadang hasilnya kan ada yang sesuai dengan hipotesa, ada yang tidak. Nah, di sini saya mencoba memecah eh, menjadi beberapa judul, tentu saja dengan memperhatikan variabel analisis variabelnya yang berhubungan langsung seperti itu. Nggih. Jadi yang pertama ini judulnya adalah itu pengamatan kurkumin dalam reproduksi melalui pemantauan kadar progesteron dan AMH serta diameter folikel ovarium. Jadi intinya ini di bidang reproduksi. Uh, jadi kurkumin ini atau kunyit ini dia menghambat reproduksi. Tujuannya sesuai hipotesa adalah kurkumin menghambat reproduksi melalui beberapa variabel yang kita ukur. Di antaranya adalah progesteron itu sebagai hormon dan juga AMH juga hormon serta pengamatannya itu pada diameter folikel ovarium. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah kurkumin itu sesuai hipotesa dia bisa menghambat kesuburan dan dalam hal ini kesuburannya dilihat pada hewan coba yaitu tikus. Jadi dilihat folikel ovariumnya seperti itu. Nah, kemudian karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan hipotesa, jadi hasilnya, jadi ini sebenarnya sudah pernah saya submit Mas Wiam, kemudian dalam 2 minggu di reject seperti itu. Jadi saya belum memperbaiki, artinya masih mencari-cari formulanya bagaimana supaya ini menjadi mungkin lebih lebih menarik dan lebih bermakna mungkin karena mungkin uh, komen reviewernya dibilang uh, tidak terlalu nampak kebaruan dari penelitian ini seperti itu ya jadi saya mungkin ya formulasi saya yang tidak pas dan lain sebagainya mungkin mungkin dengan mengikuti Rumah Scopus mungkin saya bisa dapat insight yang lebih bagus untuk bisa mungkin merubah judulnya atau apa seperti itu dan yang Oke. kedua eh, saya berpikiran mengambil judul lagi yang menjadi highlight dari kesuburan wanita dalam hal ini diwakili oleh hewan coba adalah hormon gonadotropin. Jadi di sini judul yang kedua adalah kurkumin mengubah keseimbangan hormonal antara gonadotropin dan hormon steroid pada tikus model estrus yang berimplikasi pada terhambatnya proses ovulasi. Judul ini mencerminkan tujuan penelitian saya yaitu untuk melihat penghambatan proses ovulasinya seperti itu dengan indikator utama pada kesuburan yaitu hormon-hormon gonadotropin ini seperti itu. Begitu Mas Wiam kira-kira. Oke, baik Ibu Dewi. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam ranah-ranah yang biologis begitu ya. Tadi kita membahas Iya, mungkin yang um, umum-umum, sekarang sudah mulai ranah yang biologis. Baik Ibu, nah di sini mungkin
yang saya tangkap di sini adalah Ibu membahas tentang kurkumin adalah atau mungkin kita bisa katakan peran kurkuminnya begitu nggih dalam Ya, fungsi reproduksi wanita begitu nggih. nggih, leres. Nggih, baik. Nah, dari sini apakah memang yang ingin Ibu tekankan itu adalah kurkumin ini sebagai penghambat Ya, penghambat jadi menghambat ovulasi sehingga harapannya aplikasinya rencana tindak lanjut penelitian adalah bisa dipakai sebagai kontrasepsi seperti itu arahannya sebenarnya. Cuma kan ini baru apa namanya penelitian pada hewan coba, jadi kita bisa mengklaim bahwa oh ini bisa menggantikan kontrasepsi tidak, tapi dari segi fisiologinya ketika kurkumin itu bisa menghambat ovulasi masa subur berarti dia kan bisa dipakai sebagai seperti yang cara kerja kontrasepsi seperti itu, Ibu. secara alami seperti itu. Itu juga perlu dicantumkan Ibu, karena memang sebuah Uh, kebaruan itu adalah menjadi salah satu solusi menjadi alat kontrasepsi begitu menggunakan kurkumin tadi. Nah, itu yeah. adalah hal yang menarik, tapi kenapa tidak begitu tertonjolkan dalam judul? Oh gitu. Nah, itu Karena Ibu. sebenarnya begini Mas Wiam, Gimana, Ibu? jadi kurkumin ini mempunyai di jurnal itu ada dua hasil yang berbeda. Yang pada dosis kecil dia bisa membantu kesuburan, ya pada dosis besar itu dia bisa menghambat. Jadi di jurnal-jurnal itu bunyinya seperti itu. Nah, saya mengambil yang menghambat karena ini meneruskan penelitian saya waktu S2. Jadi penelitian saya waktu S2 kan ditemukan bahwa kurkumin menghambat, tapi dosisnya masih dosis tunggal. Sehingga di penelitian disertasi ini kan dimasukkan beberapa dosis seperti itu. Jadi ketika saya mengklaim bahwa itu menghambat, ternyata ada jurnal lain yang mengatakan bahwa justru ini membantu kesuburan seperti itu. Jadi saya juga gimana kalau mau ngomong begitu ya gitu. Jadi mungkin saya butuh pertimbangan seperti itu. Ya, ya, baik Ibu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang penting kalau dalam penulisan paper, kalau misalkan dalam penelitian Ibu dapat menunjukkan bahwa data yang Ibu peroleh ini menghambat, silahkan langsung tuliskan saja di judulnya bahwa kurkumin itu menghambat. Perkara nanti ada jurnal-jurnal lain yang membahas tentang, oh kurkumin ini sebenarnya bisa untuk meningkatkan. Nah itu tidak masalah. Karena kalau kita katakan ilmu itu tidak boleh sepenuhnya benar. Ilmu itu Ya, bukan kebenaran yang mutlak. Pasti ada yang membantah. Pasti ada yang membantah. Seperti halnya seperti mungkin ilmu tentang bumi datar, bumi bulat. Tidak bisa orang kita mengatakan bahwa bumi itu datar, bumi itu bulat. Pasti ada yang membantah. Teori evolusi juga sama halnya. Tapi mereka berbicara tentang teori evolusi, tentang teori bumi datar, bumi bulat. Pasti mereka juga didasarkan oleh data-data dari penelitian mereka. Jadi kalau misalkan Ibu di sini ingin menuliskan bahwa kurkumin ini sebagai penghambat ovulasi, tidak masalah, langsung tuliskan saja Ibu. Ibu bisa tuliskan saja judulnya langsung. Jadi kita tuliskan peran kurkumin sebagai 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 tapi alternatif kontras. hasilnya nggih Mas, Nggih, bagaimana Ibu? hasilnya ada beberapa yang tidak sesuai gitu. Itu gimana saya nulisnya? Yang Jadi ada yang memang dia menghambat, artinya dia menurunkan kadar-kadar indikator hormon-hormon tadi. Ada juga yang tidak seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya juga ketika ketika yang kita sampaikan itu eh, tidak sesuai atau berbeda dengan hipotesa, itu kan tetap suatu temuan ya Mas ya. Jadi nggih. yang penting kita membahasnya. Nah, tetapi kalau saya highlight di judul, ternyata hasilnya sepenuhnya tidak sesuai, itu bagaimana Mas? Oke, baik Ibu. Jadi kalau misalkan bagaimana kita mencantumkan dalam judulnya. Nah, Ibu bisa gunakan, mungkin Ibu sering atau pernah mendapati judul artikel yang menggunakan tanda tanya Ibu. Iya, Nah, Ibu bisa ada gunakan, pernah baca. Oh nggih, gitu. bisa gunakan yang seperti itu. Karena apa? Kita gunakan judul yang menggunakan tanda tanya itu biasanya ketika hipotesa kita menunjukkan mungkin untuk menghambat, tapi ternyata ada data-data juga yang menunjukkan bahwa ini juga bisa untuk meningkatkan. Nah, nanti Hmm.
dari judulnya, karena tindak lanjut dari penelitian Ibu ini suatu kebaruannya itu sudah bisa menjadi solusi kontrasepsi, solusi kontrasepsi yang Alamiah. alamiah begitu ya, solusi kontrasepsi alamiah, alami, alami begitu alamiah. Nah, baru nanti berikan saja tanda titik dua. Apakah atau biasanya bagaimana kurkumin dapat menghambat ovulasi? Ovulasi, menghambat ovulasi. Oke, nah mungkin secara garis besarnya seperti yang saya tuliskan di kolom chat begitu nggak Ibu. Jadi yang perlu di-highlight itu adalah tentang solusi kontrasepsi alami. Kita tuliskan dulu bahwa memang temuan Ibu ini bisa menjadi sebuah solusi kontrasepsi alami. Dan ini sebagai hal yang menekankan tentang kebaruannya. Nah, kemudian bagaimana kurkumin dapat menghambat ovulasi. Nah, ini mungkin kurang tanda tanya begitu guys. Oke. Bagaimana kurkumin dapat menghambat ovulasi atau apakah kurkumin dapat menghambat ovulasi juga bisa ditambahkan Profesi konsumsi bagaimana kurkumin dapat menghambat melalui pemantauan kadar progesteron secara AMH serta folikel. Nah, diameter folikel. mungkin mungkin secara garis besarnya seperti itu, Ibu. Jadi Oke. kita bisa menekankan lagi bagaimana tentang suatu kebaruan apa yang bisa kita ungkapkan dalam judulnya. Kemudian kalau misalkan ada data yang berbeda dengan hipotesanya, kita bisa gunakan model judul yang ada tanda tanyanya. Seperti itu, Ibu. Gitu. Oke. Terus untuk ini Mas, ketika misalnya ini kan banyak nih variabelnya nih. Maksud saya ketika saya mengambil yang sebagai kontrasepsi alami, ini kan berhubungan dengan hormon utamanya saja, kemudian yang mendukung. Nah, ketika ini menjadi suatu penelitian yang kita kita submit seperti itu, bolehkah nanti seandainya variabel yang lain menjadi keberlanjutan dari artikel ini, boleh nggak, Mas? Boleh sekali, Bu. Boleh Oh, sekali. gitu. Bisa juga nanti itu juga bisa ditambahkan di kesimpulannya nanti mungkin bisa kita tambahkan sebuah pancingan. Pancingan bahwa masih ada penelitian lanjutan tentang variabel-variabel yang lain. Itu boleh ya, Mas ya. Jadi Boleh, kayak Ibu. kayak bersambung gitu maksudnya. Boleh, Ibu. Karena kan katanya eman-eman kalau semuanya Betul dijadikan satu sekali. paper gitu. Betul sekali, Bu. Jadi memang kita namanya kembali lagi kita menulis paper kan sudah menjual ide. Kalau kita punya stok ide tiga, jangan langsung kita jual semua. Kita jual satu untuk keperluan yang pertama, kita jual lagi yang selanjutnya untuk keperluan yang kedua kan seperti itu. Jadi bagaimana dalam kita menyusun paper itu kita boleh mengarahkan pembaca agar penasaran, mungkin agar mengikuti kita dalam menulis paper apakah sudah muncul lagi yang selanjutnya itu juga bisa. Nanti bisa ditambahkan di bagian akhir-akhir simpulan mungkin seperti itu. Oh, gitu. Ya, baik. Oke. Jadi judulnya seperti ini guys, sebentar nggih. Ya, Nanti kurang lebih kita seperti ini, Bu. Nanti bisa formulasikan lagi. formulasikan lagi. Nanti dalam penulisan papernya mungkin kita mendapatkan sebuah apa ya, inspirasi dari judul-judul paper yang kita jadikan referensi. Oh, sepertinya ini bisa ini kita ambil sebuah satu kata, dua kata yang lebih menarik untuk judul kita itu juga bisa. Gitu, Ibu. Baik, sementara itu Mas Wiam, terima Oke, kasih banyak. Oke, Oke, sama-sama Ibu Dewi. Monggo saya bisa. selesai. Silahkan Ibu. Oke, baik Bu Dewi sudah selesai. Kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Agatha. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Mas. Oke Ibu.
Ibu menggunakan dua device nggih ini di sini. Ya. Ya, Bu. Pak, soalnya di laptop nggak kedengaran suaranya. Baik, tidak masalah Ibu. Oke. Oke, silakan Ibu mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang judulnya atau mungkin bisa di-share screen terlebih dahulu jika bisa untuk share screen-nya. Oke. Apakah sudah terlihat, Mas? Sudah Ibu, silakan. Bagaimana Oke. tentang Jadi dari judul saya ini ini sebenarnya untuk judul tesis, Mas. Kebetulan saya sekarang sementara semester 2 untuk S2, persiapan untuk tesis nanti. Jadi saya menggunakan judul ini dengan tujuannya itu untuk menganalisis sentimen publik, baik itu berupa sentimen positif, negatif, ataupun netral terhadap isu oknum di balik seperti mungkin di media sosial ada ya muncul berita terkait dengan beberapa oknum dari NTT yang membuat masalah di Bali dan itu berdampak pada semua orang dari NTT yang misalnya ke sana untuk mencari pekerjaan ataupun sekedar liburan itu menjadi terhalang. Jadi saya hanya mau untuk mengetahui analisis sentimen publik untuk terhadap oknum ini itu untuk yang muncul di berbagai platform media sosial, bisa dari TikTok, Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Oke, baik, Bu. Oke, baik. Jadi kalau di sini dari judul Ibu dan dari penjelasan yang Ibu jelaskan, sepertinya memang sudah sesuai begitu nggih? Karena sama-sama kita membahas tentang analisis sentimen publik terhadap isu oknum NTT di Bali. Jadi ini hanya studi kasus pada media sosialnya begitu nggih yang ditekankan Ibu? Ya, pada media sosial, ya. Oke, baik. Bentar, kalau misalkan hmm, berarti sentimen publik, sentimen publik terhadap studi kasus pada media sosial. Yang dianalisis ini lebih ke sentimen atau ada persepsinya juga Ibu untuk publiknya ini? Nah, pada sentimennya sih, Mas. Lebih ke sentimennya saja ya, berarti tidak begitu menekankan pada persepsinya begitu ya. Ya. Oke. Mas, izin bertanya, Kak, kan Oke. misalnya kalau saya mau menggunakan beberapa algoritma untuk eh, lebih ke klasifikasi ya, misalnya menggunakan algoritma machine learning, apakah saya harus menambahkan pada judulnya ini atau pada saat di bagian mungkin metodenya kah atau di bagian kesimpulannya kah atau di bagian mana baru saya tambahkan terkait algoritma itu? Oke, kalau terkait algoritma itu nanti sifatnya mungkin bisa kita katakan tidak wajib ada di judul. Misalpun sekalipun di judul tidak ada, tidak masalah. Yang penting tentang algoritma yang digunakan itu dituliskan di dalam metode nantinya. Dalam metode, apakah menggunakan machine learning atau yang lain sebagainya, bisa dicantumkan. Kemudian selain di metode juga nanti kita sedikit bahas di dalam abstrak. Tapi kalau untuk di judul itu tidak wajib kita tuliskan dan kalau dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi sepertinya judul ini sudah menggambarkan bagaimana riset Ibu nantinya gitu Ibu. Jadi ini em, judulnya sudah lengkap Ibu, sudah bisa menggambarkan risetnya, tinggal nanti mungkin bisa ditambahkan keywordnya lebih luas lagi apa saja yang mau dibahas gitu Ibu. Ya, nah di sini mungkin tadi seperti tadi machine learningnya kalau mau ditambahkan sebagai keyword sebatas untuk kita pencarian referensi juga tidak masalah. Jadi misalkan di kata kuncinya Ibu mau menambahkan machine learning untuk eh, sekedar nanti mempermudah pencarian referensinya juga boleh. Mungkin ada lagi Ibu yang mau didiskusikan begitu?
Untuk sejauh ini cukup itu aja, Mas. Itu ya, oke baik Ibu. Jadi mungkin saran dari saya, karena judul ini sudah baik, sudah dapat menggambarkan bagaimana riset ini nantinya, bagaimana Ibu ingin menuliskan risetnya, nanti mungkin bisa ditambahkan juga di bagian kata kuncinya Ibu. Tambahkan kata kunci yang sekiranya lebih umum, mungkin karena ini terhadap isu oknum NTT di Bali, karena ini kita berbicara tentang oknum mungkin tadi terkait tentang kerusuhan mungkin Ibu, Ya, beberapa kerusuhan. beberapa kerusuhan juga. Nanti mungkin kata kunci kerusuhan publik atau kerusuhan itu juga bisa ditambahkan agar Oh, nanti baik. dalam pencarian referensinya itu kita lebih mudah. Jadi kita bisa lebih menjabarkan apa yang ingin kita tuliskan dengan referensi-referensi terbaik. Gitu. Oh, oke. Baik, Mas. Ya. Bagaimana Ibu Agatha? Sejauh ini cukup, Mas. Ya ini cukup baik Ibu. Oke, mungkin Terima nanti, kasih. oke sama-sama Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu di sini juga ada lagi yang ingin lebih didiskusikan lagi setelah webinar ini, silahkan nanti bisa menghubungi via WA begitu ya Pak. Bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke. Oke. Mungkin saya stop share screen-nya, Mas ya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih, Mas. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Nah, kita sudah dari Ibu Agatha, selanjutnya kita ke Ibu Dina. Selamat malam Ibu Dina. Selamat malam Ibu. Apakah bisa mendengar suara saya? Nah, mohon maaf Ibu Dina, sepertinya suaranya tidak terdengar atau mungkin ada kendala. Halo, bisa Ya, masuk nggak, Mas? sudah terdengar Ibu. Silahkan Ibu. Cek, cek. Oke. Sudah masuk Ibu? Mas, oh ya, maaf, Mas. Oke. Tidak apa-apa Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ibu? Alhamdulillah, Mas. Maaf, Alhamdulillah. off cam sambil nganu anak. Tidak Maaf, nggih. apa-apa Ibu, tidak apa-apa Nggih, Ibu. Baik Ibu. Oke, jadi mohon izin Ibu, judulnya di sini masih dalam bahasa nggih. Inggris. Mungkin Mm-mm. saya translate terlebih dahulu. Kita cek dulu Nggih, apakah translatornya benar atau tidak. nggih. Di sini kalau saya translate, judulnya adalah meningkatkan pembelajaran sains melalui media digital interaktif untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa kelas 3 begitu nggih. Leras, betul, Mas. Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu bisa share screen Ya, untuk Mas, judulnya. ada. Nggih. Silahkan Ibu. Sudah terlihat, Mas? Sedang proses Ibu. Sudah terlihat Ibu. Nggih. Oke, jadi judul yang mau digunakan adalah yang Nah, enhancing ini nggih. iya, Mas. Hmm, Tapi sebenarnya bingung sih, Mas, ini. Masih bingung ada dua judul. Saya kan baru mau kuliah S2 ya, Mas, ini. baru Oke. mau baru mau mulai besok Februari. Ya, tapi mau nyicil karena salah satu syarat kelulusan kan artikel. Ini jadi mau nyicil Oke. belajar di sini. Oke, Nah, baik Ibu. kira-kira nanti itu yang lebih eye catching itu yang mana? Yang enhancing itu atau yang opsi kedua itu, Mas, pendekatan multisensori untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa dengan hambatan belajar. Oke. Jadi Mm-mm. ada dua opsi Ya, masih bingung, judul Mas. begitu nggih. Tapi Nggih, apakah penelitiannya ini satu penelitian hanya Ibu memiliki dua opsi atau dua judul ini dua penelitian Ibu? dua berbeda, Mas, ini. Berbeda. Nggih. Dan memang belum tak teliti juga ini baru membuat kerangka. Nanti kira-kira yang Scopus friendly itu yang mana? Oke. Baik, sebenarnya Nggih. kalau untuk yang Scopus friendly yang mana, mungkin Mm-mm. kita lebih kembali lagi ke Ibu. Dari dua Nggih. penelitian ini, sekiranya yang menurut Ibu lebih apa ya, lebih bisa dijual dalam artian ketika Ibu melakukan penelitian ini, yang lebih Ibu bisa melaporkan dalam artian kita bisa mempercantik tulisan kita, itu yang mana?
Nah, mungkin nanti dari situ baru kita tentukan judulnya. Karena kalau misalkan kita memilih dua judul, Mm-mm. tapi penelitiannya satu, itu kita bisa pilih. Tapi kalau berdasarkan dua penelitian, mohon Mm-mm. maaf, saya kembalikan dulu ke Nggih. Ibu. Ibu mau mengangkat yang mana dulu? Oh iya iya iya. Nah, mungkin di Baik sini baik. Ibu kita mau ke yang opsi satu atau opsi dua dulu untuk kita bahas begitu. Ya, opsi satu aja, Mas. Opsi Opsi satu satu aja dulu. dulu. Nggih. Oke, baik. Nah, nanti kalau misalkan eh, setelah ini berubah pikiran mau ke opsi dua, nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut Oh iya. melalui WhatsApp begitu nggak Ibu? Nggih nggih, siap, Mas. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin di opsi yang pertama ini Hmm. judul Ibu sebenarnya di sini kita sudah bisa mengatakan judul ini judul yang bagus karena yang pertama judul ini sudah mencantumkan arah penelitiannya atau kita Mm-mm. bisa katakan adalah kontribusinya, signifikannya, Nggih. yang mana untuk meningkatkan. Namun karena di sini Nah, di judul dua Ibu, kata itu ya, Mas. iya ada dua kata Meningkatkan meningkatkan. itu, bingung. Nah, Mm-mm. ini mungkin ada salah satu yang kita Cut ya, Mas. hilangkan, nggih, bisa kita Ya. hilangkan atau kita ganti. Kalau Mm-mm, misalkan gimana, meningkatkan Mas? pembelajaran sains melalui media digital interaktif untuk meningkatkan keterampilan literasi. Nah, dari sini Mm-mm. Ibu ingin lebih meningkatkan keterampilan literasinya atau meningkatkan pembelajaran sains dulu. Oh iya. Kalau misalkan Literasinya mungkin, Mas. literasinya, nah mungkin Oke. untuk meningkatkan yang pertama itu kita bisa ganti, Bu. Jadi Mm-mm. mungkin transformasi Ini ya, pembelajaran sains, nah, itu juga bisa. yang enhancing-nya itu Iya, ya, Mas. enhancing-nya. Jadi, transformasi pembelajaran sains melalui media digital interaktif Oke, untuk oke. meningkatkan keterampilan literasi siswa Oh iya. kelas 3. Nah, ini kelas Oh, tiganya iya. kelas 3 apa nggak, Ibu? SD, Mas. SD. Nah, nanti mungkin Ya. bisa dibuat ke siswa sekolah dasar saja, Ibu. Oh, berarti Nah, literacy skill of elementary student. iya, Ibu. Jadi, elementary Oh, student saja. Baru nanti untuk siswa kelas tiganya Ibu bisa perjelas lagi di dalam dalam ya, ya di dalam. papernya, dalam artikelnya Di, nanti. oh ya. Jadi kita buat dulu tentang Hmm. transformasi pembelajaran sains melalui media. Nah, media digital interaktifnya ini berupa apa, Ibu? Mungkin bisa lebih spesifik lagi Eh, dituliskan. basicnya saya pakai Genially, Mas. Nanti di dalam ada illustrated text-based module, ada video, ada interactive Hmm, quiz, dan challenge-based activity. Nanti di dalam juga ada asesmennya, tetapi lebih ke bacaan sains literasinya, Mas. Karena anak-anak saya di kelas 3 itu, masalah mereka itu mungkin ya, Mas, kurang tertarik dengan membaca, sehingga ya nggak paham bacaan itu maksudnya itu apa, atau akhirnya soalnya ya nggak bisa dijawab dengan benar. Outcome-nya ya nilainya IPA ya jelek terus di bawah gitu. eh, baik, Ibu. Nah, mungkin dari sini karena Ibu sudah spesifikkan menggunakan Genially, di Mm-mm. dalam judulnya Ibu juga bisa mencantumkan sekalian, Ibu. Jadi Oh, transformasi boleh. boleh. Jadi kalau kita katakan media Mm-mm. digital interaktif ini Mm, nanti umum ya, Mas. secara umum, nah itu nanti membaca itu pasti akan mengatakan apa ini yang baru dari transformasi ini. Nah, yang baru Hmm, dari transformasi media digitalnya ini adalah menggunakan Genially. Seperti itu jadi saja, Ibu. ditulis Nah, Genially gini nggak apa-apa berarti ya. Genially. Tapi untuk Genially ini apakah sebuah aplikasi yang umum atau itu sebuah Umum sih, Mas. umum? Nah, Umum kalau tapi enggak. oke, kalau umum boleh dicantumkan, Ibu. Jadi Oh kalau iya. misalkan umum boleh bisa kita cantumkan, tapi kalau misalkan itu adalah aplikasi sebuah pengembangan dari penelitian Ibu sendiri, nanti kita bisa cantumkan saja dalam artikelnya. Oh iya. Umum, Oke, Mas. umum. Nah, kalau umum bisa langsung dicantumkan dalam judulnya itu. Oh, iya. Baik, baik. Oke. Ada lagi, Ibu, Ya. mengenai judul? Sampun. Bun, kalau Insya sudah Allah. Nggih. keywordnya Ibu sudah menentukan. Literasi skill, science learning, interaktif digital media. Ada tambahan nggak, Mas? Genially juga ya, Mas, berarti harus dimasukkan. Nah, bisa juga Ibu tuliskan saja. Nah, kita kalau misalkan ada kata-kata yang ingin kita coba cek apakah keyword ini bisa kita gunakan atau tidak, silahkan dimasukkan di dalam keyword saja, baru besok kita gunakan untuk pencarian referensi. Nggih. Ya, Kemudian siap. tadi mungkin Ibu sedikit menyinggung tentang hasil belajar, nggih, Ibu. Mm-mm, nggih. Hasil belajar juga Berarti bisa ditulis ya. boleh bisa ditambahkan di bagian keywordnya. Tapi itu adalah keyword-keyword yang umum begitu nanti. Ya. Hasil belajar, kemudian
prestasi siswa itu juga bisa. Ya. Oke, nanti mungkin bisa tambahkan lagi kalau misalkan Ibu menemukan sebuah kata yang wah ini sebenarnya banyak saya bahas nih dalam artikelnya, silakan bisa ditambahkan juga Ibu. Mm, oke, siap. Understood. Aman Ibu? Aman, insya Allah, Mas. Terima Oke, kasih. baik sama-sama Ibu. Oke, saya stop share ya, Mas. Silahkan Ibu. Oke, matur nuwun. Sami-sami Ibu Dina. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Bapak Syahidun. Selamat malam Bapak Syahidun. Selamat malam Bapak Syahidun. Apakah masih tetap? Baik, selamat malam. Selamat malam Bapak. Yep. Bagaimana Bapak kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Dan baik Bapak. Oke, baik Bapak. Judulnya di sini mungkin masih dalam bahasa Inggris. Seperti tadi ya, saya translate dulu ya Bapak. Kita cek dulu silakan. sesuai atau tidak translatornya. Oke, judulnya di sini adalah tentang sumber daya manusia sebagai pendorong strategis untuk mengoptimalkan inovasi hijau, begitu ya Pak, Green Innovation Ya, ini. Oke, baik, Bapak. Mungkin mohon izin Bapak bisa share screen. baik. Silahkan Bapak. Udah nampak belum? Belum Bapak? Ah, share screen. Sudah nampak? Oke, sudah Pak. Ya, Sampul. ini merupakan pecahan dari disertasi. Gawean besar ini sudah selesai. Sebenarnya ini untuk olahraga lagi. Oke, baik Bapak. Dari artikel atau disertasi kemarin itu sudah dua yang publish, itu mengambil lengkap. Ini saya coba ngambil dua variabel saja, Oke, yaitu green human capital dengan green innovation. Yang mana innovation. metode penelitian adalah kuanti, itu support ya, hasilnya support pengaruh green human capital terhadap green innovation itu melalui green efisiensi energi, pengurangan karbon dan teknologi hijau mendukung green innovation. Itu support ya, sangat support. Oke, Itu. Jadi sementara ini keywordnya ada green human capital, kemudian green innovation, oke. kemudian strategic resources, knowledge conversion, dengan sustainable performance. Itu apa Oke. namanya drafting daripada keyword. Ini Oke. terus terang memang eh, belum memulai ya, memang belum memulai karena ya sama-sama di melangkah lah kita nanti untuk Oke. apanya. Karena ada dua kemarin gawean besarnya itu udah publish, satu sudah, satu nanti hmm, sekitar bulan April artikel yang Alhamdulillah. keduanya bersama Rumah Skopos juga dibimbing langsung Pak Jo sama Mbak Biwi. Alhamdulillah. Ya, Baik itu Bapak. yang satu Q2, yang ini Q2 Web of Science yang akan terbit di April nanti. Itu ya Alhamdulillah. Baik. ini persiapan saja, barangkali endingnya mungkin submit atau tidak mungkin di hold dulu nanti. Nanti Baik sesuai Bapak. kebutuhannya. Yang penting Baik udah Bapak. jadi dulu. Oke, betul Bapak. Ya, Menyiapkan amunisinya dulu begitu ya ya Bapak. menyiapkan munisi dulu, kegunaan untuk apa nanti baru. Mumpung ada eventnya. Itu saja. Luar biasa Ya, Bapak. saya coba nanti Oke. Baik. novelty-nya di sini yang memposisikan bahwa itu green human capital sebagai penggerak strategis dalam mengoptimalkan green innovation pada organisasi apapun yang ada di Indonesia ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, ya kan, yang Oke. lebih menekankan pada kepatuhan regulasi, kadang-kadang kebanyakan penelitian kan begitu, atau Ah, adopsi teknologi. Kalau oke. ini enggak, studi ini menyoroti peran Ya. sentral.
kapabilitas sumber daya manusia, sumber daya manusianya. polarisasi pada lingkungan, dan apa namanya penghematan penggunaan energi, pengurangan karbon, sama green teknologi. Teknologi. Nah, kira-kira itu apa namanya semangatnya untuk mengikuti yang 8 langkah nanti, Mas Wiam. Baik, Bapak. Wah, ini sepertinya saya lihat judulnya dan saya dengarkan penjelasan Bapak. Ini judul ini sudah sangat menggambarkan bagaimana apa yang mau kita bahas tadi. Kita sudah bisa melihat bahwa memang ini adalah sebuah studi kuanti begitu ya, dan Kuanti sangat ya. support begitu tentang Hmm. bagaimana mengoptimalkannya. Nah, ini sudah tertulis Bapak dalam judulnya sudah baik Hmm. karena sudah langsung kita jelaskan karena biasanya kalau kuanti itu pasti kita langsung berbicara tentang apakah ini langsung mengoptimalkan, meningkatkan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di judul Bapak ini sudah baik Bapak sudah sesuai dengan konsep kita di awal tadi yaitu MSO yang mana ada metodenya apa yang ingin Bapak bahas dalam paper ini yaitu tentang Ya, fokus ke sumber daya manusianya. ya, Kemudian signifikannya di sini adalah sebagai pendorong strategis untuk mengoptimalkan inovasi hijau. Sudah ya. baik sekali nih Bapak, sudah lengkap sekali ini. Baik, makasih Mas Eh, Wiam mohon Sama-sama bimbingannya. Pak. Ya, Siap Bapak. baik. Nanti dan ini Silakan. untuk keywordnya juga bisa kita gunakan. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak menemukan keyword-keyword Ya, terkait lagi dalam bisa perjalanan ditambahkan ya. pasti ada perubahan nanti. Itu yang Ya, saya pasti alami Bapak. 2 artikel kemarin itu sangat dinamis. Sangat dinamis sekali Bapak dan Belum lagi koreksi antara review reviewnya reviewernya. betul sekali Bapak. Jadi Ya, semakin sering kita submit, semakin sering kita ditolak juga semakin ya, tambah wah ilmu kita bolak-balik. gitu loh. Coba aja remind sama Mbak Bibi ya. Berapa Iya. artikel, 7 atau berapa publisher yang kita Oh, sambangi. alhamdulillah. Pak, Bapak sudah pernah mengikuti kelas ini sebelumnya begitu nggih? Saya alumni bootcamp Oh, bootcamp. 7 Bandung, offline 4 hari. Oke, oke, bersama Pak Vivi. Ya, Oke, baik ini Bapak. ulang kaji lah supaya ada olahraga lagi. Betul sekali. Alhamdulillah Bapak. Jadi masih ada materi-materi yang membekas di sini Bapak tentang MSO-nya begitu ya. Iya, Langsung iya. sudah menentukan MSO di judulnya. Luar biasa sekali Pak Syahidun. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih ya Bapak. Mas Bram. Ya, Oke, baik Bapak. kasih. Silakan lanjut kan kawan. Terima kasih Pak Syahidun. Oke, baik. Setelah Pak Syahidun di sini ada Bapak atau Ibu Jian Sean ini. Selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Oh, Bapak. Oke. Iya. Oke, baik Bapak. Ini untuk judulnya mohon izin saya translate terlebih dahulu, guys. Iya. Jadi kita cek. Mohon izin Bapak, ini apakah Mursyid Abdillah Ahmad Iya, betul. nama Betul, Bapak? Pak. Iya, betul. Oke, baik. Itu Oke, karena Bapak. email yang terdaftar di Rumah Skopus ini. Oke, Bapak. Oke, baik. Nanti biar mudah kayak saya memanggilnya begitu nggak izin Pak Mursyid begitu nggak? Iya, betul. Oke, jadi untuk judulnya di sini setelah saya translate Bapak, ini untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial melalui penerapan ekonomi syariah, fenomenologi demonstrasi massa anarkis di beberapa wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Oke. Mungkin Bapak bisa share screen untuk judulnya Bapak. Iya, lebih tepatnya mungkin kesenjangan sosial ya. Oh, kesenjangan sosial. Iya, Oke. kesenjangan sosial. Baik. Monggo ya, Bapak bisa share screen, silahkan di share screen terlebih dahulu. Nanti silahkan dijelaskan secara garis besarnya bagaimana tentang risetnya. Iya, sebentar. Oke, silahkan. Sudah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Ya, jadi ini sebenarnya kami melangkah ini untuk kan kita masuk ke S3 itu jalur non-tes ya, portofolio. Nah, kemarin kita sudah masukkan, ternyata dari sana belum direspon ya. Belum direspon tuh artinya mungkin dari beberapa aspek
dianggap belum lengkap lah dalam artikel ini. Karena memang sedikit luas ya, kita fenomenologinya ini agak luas, maka akhirnya kita pun merasa belum maksimal dalam menyusun ini ya. Untuk penyusunan sendiri saya kemarin di posisi di Jawa Timur ketika pas kerusuhan itu berlangsung ya, memang ya. Nah, terus karena kita yang tuju adalah jurusannya nanti untuk ekonomi syariah, maka kita irisannya ke implementasi syariah untuk mengatasi kesenjangan sosial itu. Nah, di sini ya karena kita merasa cukup baru ya di dalam penyusunan ini, maka kami rasakan perkembangannya itu agak stuck kemarin, Mas. Nah, itu gambaran dari saya. Oke, baik Bapak. Jadi ini sudah ada draft papernya begitu ya? Iya, Ya, oke. Nah, mungkin dari judulnya di sini ini sebenarnya sudah menggambarkan tentang bagaimana ya implementasi syariah tadi sebagai untuk mengatasi gitu, sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial begitu nggih. iya, Oke, sebagai instrumen kesenjangan sosial. Nah, di sini untuk beberapa wilayah di Indonesia pada akhir Agustus 2025 ini, kalau menurut kami untuk di judul sebaiknya ini tidak perlu dicantumkan pun tidak masalah, Pak. oh gitu. Jadi Gen. kita hilangkan aja ini beberapa wilayah ini ya. Ya, di beberapa wilayah dihilangkan saja, kita bisa Nah, langsung generalisir menjadi di Indonesia begitu. Setidaknya kalau oh kita di mau berbicara Indonesia tentang ya. ya di Indonesia saja, Di tidak perlu. Indonesia pada akhir Agustus mungkin masih ya. Kalau di akhir Agustusnya itu nanti kita masuk ke dalam bisa di pendahuluan, bisa di metodenya saja, Pak. Oh gitu. Jadi Berarti kita lebih disimpelkan ya. ya lebih simpel general agar mungkin ketika membaca ini, oh ini mungkin bisa diimplementasikan di beberapa wilayah juga di Indonesia, tidak terikat pada mungkin Agustus ataupun tahunnya gitu. Walaupun memang Iya. nanti dalam penelitiannya Bapak ini mungkin mengkaji di akhir Agustus 2025-nya. Tapi itu nanti bisa dicantumkan dalam body of paper-nya saja, Pak. Oh gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti em, ekonomi syariah ini menjadi sebuah solusi begitu nggih, sebuah solusi Iya untuk sebuah mengatasi solusi. kesenjangan sosial Kesenjangan sosial ya. sebagai. Nah, mungkin untuk ekonomi syariah ini lebih bisa kita katakan ini menjadi sebuah solusi atau sebagai instrumen ya, Pak. Kalau instrumen terlalu ini nggak mungkin. Solusi nggak lebih tepatnya. Iya solusi. Di solusi. Oke, kalau misalkan solusi dan di sini Bapak ingin meng-highlight, apakah Bapak ingin meng-highlight ekonomi syariahnya atau dari Iya topik kan. ini? Nah, Karena memang kita kan yang kita tuju itu kan memang Departemen Ekis ya, ekonomi syariah ya. nah, Jadi dia menekankan ada irisan ke arah ekonomi syariahnya yang itu tertera mungkin di penelitian ini. Lebih oke, ke sana. baik Bapak. Jadi mohon izin di sini mungkin ada sedikit saran judul dari saya. Saya tuliskan di kolom chat begitu nggih ya, Oh ya, di balasannya. Nah, mungkin dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, karena saya tangkap itu adalah Bapak ingin meng-highlight ekonomi syariahnya. Alangkah baiknya di sini silahkan Bapak tuliskan ekonomi syariah ini di depan. Jadi mau iya. suatu hal apa yang ingin kita highlight, apa yang ingin kita tekankan, silahkan dituliskan di depan. Kemudian dari temuan apa yang ingin kita highlight, apa yang ingin kita lebih tekankan, kita berikan juga tentang apa namanya signifikannya atau kontribusinya, yaitu untuk mengatasi kesenjangan sosial. Nah, dari fenomenologi demonstrasi massa anarkis ini, apakah kita jelaskan ini secara analisis begitu, Pak? Analisis fenomenologis begitu? Ya kita pendekatannya ke analisis fenomenologis ya. Nah, berarti bisa dituliskan seperti ini saja, Pak. Jadi setelah kita
urutkan apa yang ingin kita highlight, kita taruh di depan, kemudian kita lanjutkan menggunakan signifikannya, kita bisa berikan kontribusinya itu untuk apa, untuk mengatasi kesenjangan sosial. Nah, baru kita sedikit tuliskan penjelasnya bahwa kajian ini adalah analisis fenomenologis demonstrasi massa anarkis di Indonesia. Seperti itu mungkin apa? Ya, terima kasih Mas. Siap. Baik, Pak. Untuk keyword aman, Pak? Keyword nanti kita tambahkan sesuaikan dengan perubahan judul yang baru ini. Baik, baik. Aman ya, Pak Fatih? Ya. Aman. Baik, Pak Mursyid, nanti mungkin bisa sambil berjalan. Kalau ada keyword-keyword lain yang mungkin bisa ditambahkan, bisa dicantumkan, silakan bisa ditambahkan juga. Untuk sementara, seperti ini saja, Bapak. Tidak ada yang lagi yang ingin tanyakan. Tidak ada. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, mungkin Bapak bisa stop share screen. Oke, baik. Dari Pak Mursyid, sudah kita lanjutkan ke Ibu Hafara. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Oke, Ibu. Mohon izin, Ibu. Seperti tadi, Ya, saya translate terlebih dahulu untuk judulnya. Oke. Oke, baik Ibu, mohon izin untuk judulnya setelah saya translate menjadi berpikir kritis dalam esai bahasa Indonesia, studi kasus dalam pendidikan fisika di sekolah menengah atas, betul nggak Ibu? oh, maaf, sorry, Mas, apa menjadi menjadi berpikir kritis. Enggak. Judulnya dalam bahasa Indonesia itu menjadi Oke. berpikir kritis dalam esai Oh, bahasa Indonesia, studi kasus dalam eh pendidikan fisika di sekolah menengah atas, betul nggak? izin koreksi dikit, Mas. Nggih. Sistem automated essay scoring. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana ya? Sistem Harus automated saya, essay scoring. ya, ini saya izin Mungkin bisa ulang. di-share screen saja Ibu sambil kita ini. Oke, baik. Izin share screen ya, Mas ya. Nggih, silahkan Ibu. Ya, Bapak sudah terlihat, Mas. Sudah Ibu. Jadi ini berangkat dari penelitian penelitian yang didanai oleh dana departemen, ya Mas. Jadi penelitian ini kolaborasi dua institut dan universitas, sorry. Jadi kolaborasi dari dua universitas. Kemudian outputnya itu adalah dua paper, Mas. Yang pertama, papernya fokus ke metode. Jadi di sini itu saya membuat sebuah sistem penskoran esai otomatis. Studi kasusnya adalah dengan isian singkat, soal isian singkat mata pelajaran fisika untuk SMA. Dan instrumen soalnya itu spesifik yaitu untuk kasus efek rumah kaca gitu, Mas. Nah, kemudian paper yang kedua ini adalah fokus ke pembahasan dalam apa ya, Mas ya, dalam dunia pendidikan. Jadi yang satu itu kan eh, tentang pendidikannya, Mas, membahasnya. Yang kalau yang paper saya itu adalah tentang metode algoritma NLP-nya. Jadi saya pakai NLP, Mas. Nih, Indobert sama DLSTM seperti itu, kira-kira. Oke, baik Ibu. Jadi ini tadi judulnya yang ingin digunakan adalah yang atas nggih. Yang atas, nggih. Yang atas dulu, Mas. Oke. Nanti saya minta saran yang kedua ini. Oke. Baik Ibu. Jadi Iya, di automated essay penilaian esai otomatis untuk mengukur iya. Jadi, kemampuan mm, untuk mengukurnya. Ini jadi nggih, gimana? Gimana? nggak, automated essay scoring itu istilah yang familiar digunakan dalam topik-topik yang sejenis, Mas. Oke, baik. Jadi AES itu sudah familiar gitu. Gitu. Jadi memang tujuannya hanya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis ini nggih, Bu.
Nah, betul. Jadi apa namanya Mas, kebaruannya itu adalah belum ada AES yang bisa mengukur spesifik tugas kemampuan, sorry, belum ada AES yang spesifik mengukur kemampuan berpikir kritis gitu Mas. Jadi biasanya AES itu kan mengukur grammatical ya, jadi tata bahasa lalu ide dari esainya gitu ya. Kalau ini tuh dia mengukur ada eh, 6 aspek seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi Oke. kebaruannya adalah di situ. Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Apakah Ya. di sini untuk AES-nya ini tadi, apakah kita Mm-mm. bisa katakan bahwa ini sebagai apa ya, optimalisasi AES-nya begitu Ibu? Eh, bukan sih Mas, ini membuat Oh, membuat AES ya, buat AES. Oke. betul. Oke, kalau misalkan membuat AES memang sepertinya judul seperti ini sudah bisa digunakan Ibu karena memang dari penjelasan Ibu tadi kita memang hanya berbicara untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam esai Ya. bahasa Indonesia. Studi kasus dalam pendidikan fisika di sekolah menengah atas. Oke, oh ini sebenarnya lebih eh membahasnya dalam esai bahasa Indonesianya begitu nggak Ibu? Eh, lebih ke apa ya Mas? Kemampuan Spesifik spesifik pada esai berbahasa Indonesia. Karena kalau esai berbahasa Inggris itu akan berbeda lagi Mas, Hmm, algoritmanya oke, gitu. oke, baik, baik. Oke, baik Ibu. Oh, untuk judulnya sebenarnya ini sudah baik Ibu, sudah bisa digunakan karena sejauh ini sejauh yang saya tangkap begitu dari penjelasan Hmm. Ibu juga ini juga sudah menggambarkan ya apa yang ingin dibahas tentang tadi untuk mengukur kemampuannya menggunakan AES-nya. Sebenarnya sudah Oke, bisa Ibu. baik Mas. Oke, sudah bisa Mas digunakan. kalau boleh bertanya ya, Oke, kalau mau jadi 2 paper, yang satu fokus ke AES-nya mungkin, jadi ya, metode atau algoritma di dalam AES ya. Yang satu ini pembahasan terkait digitalisasi, digitalisasi dalam pendidikan. pendidikan. Oke. Nah, itu gimana Mas? Ada saran nggak Mas? Jadi ini mungkin penelitian lanjutannya atau bagaimana Ibu? Jadi 2 paper gitu Mas. Dua Jadi paper. yang satu ini ya, yang satu ini fokus ke algoritmanya atau metodenya, yang satu ini fokus ke pembahasan seperti apa ya Mas ya? eh Efeknya gitu Efek. mungkin. Jadi Oke. pembahasan kualitatif ya, kalau dibilang kualitatif Nah, itu berarti kalau misalkan pembahasan. kita Mm-mm. bicara tentang efeknya, mungkin bisa juga ditambahkan Ibu itu yang Ibu maksud tentang efek. Jadi mungkin ef- efek dari digitalisasinya itu juga bisa ditambahkan. Jadi Oh, efek impact ya. impactnya, nah itu impactnya juga Oh, bisa oke oke oke. ditambahkan. Jadi kita mungkin lebih menekankan tentang signifikannya tadi, kembali lagi ke judul tadi. Kita berbicara tentang kontribusinya, kebermanfaatannya. Apa yang seperlunya kita tambahkan, silahkan ditambahkan. Seperti tadi, impact-nya silahkan ditambahkan. Jadi ketika orang membaca Hmm, gitu langsung, oh ini arahnya ke sini gitu. Karena kalau yang judul pertama ini memang ketika saya membaca pun, fokus ke iya mm, sudah langsung, oke ini fokus ke sini ya. fokus ke AES-nya. AES-nya untuk apa? Oke. Ternyata untuk mengukur ini. Oke, seperti itu Ibu. Oh, baik. Bisa Oke, ditambahkan Mas. impact-nya. Nggih. Ya, terima kasih, Mas. Nggih, sama-sama Ibu. Izin stop share. Nggih. Baik. Baik, terima kasih Bu Avara. Ini sudah mulai di akhir-akhir ini sepertinya chatnya ini. Ah, iya. Sudah mulai di akhir dan selanjutnya setelah Ibu Alfara di sini ada Bapak Johani Fauzi. Minta izin rekamannya dulu. Oke, baik Bapak. Pak Johan tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti untuk rekaman Zoom ini akan kami share di grup begitu ya Bapak Ibu. Untuk linknya akan kami share mungkin besok siang begitu untuk link-link rekamannya. Nanti Bapak Ibu bisa akses dan untuk link record ini bisa diakses selamanya selama Bapak Ibu memiliki link tersebut. Jadi begitu Bapak Johan tidak masalah nanti akan kami share di grup. Kemudian ini yang terakhir di kolom chat ini ada dari Pak Hendri Kurniawan. Selamat malam Pak Hendri Kurniawan. Terima kasih sudah bersedia menunggu sampai semalam ini. Ya, selamat malam Mas Rian. Bapak. Ya, Oke.
Ini judul Bapak adalah tentang stimulasi suara frekuensi gelombang delta pada neurorehabilitasi meningkatkan pemulihan motorik pasien stroke iskemik begitu ya Pak. Ya, betul Mas Wiam. Oke, baik mohon izin Bapak, apakah Bapak bisa share screen untuk judulnya? Oke, saya coba share. Ya, silakan Bapak. Ya, apakah sudah tampak Mas Wiam? Sudah terlihat Bapak. Ya, Monggo silakan bisa dijelaskan sedikit Bapak. ya, terima kasih. Jadi ini adalah hasil penelitian saya, Mas Wiam, dan saya berusaha untuk mempublikasi hasil penelitian ini. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saya banyak bicarakan atau diskusikan di kelas Scopus ini. Makanya saya eh, bergabung di apa event ini begitu. Oke, Di eh, penelitian saya ini pada pasien stroke iskemik begitu. Secara umum pasien iskemik itu mengalami permasalahan di kemampuan motoriknya atau kemampuan geraknya. Berbagai macam metode yang dipakai untuk intervensi kepada pasien stroke itu secara umum memberikan perubahan, tetapi eh, tidak begitu optimal atau tidak begitu maksimal begitu. Sebagai indikator tidak maksimal itu untuk mencapai pemulihan waktunya terkadang panjang, ada kala yang sudah panjang tapi juga tidak ada perubahan yang berarti begitu. Atau terjadi perubahan tetapi eh, tidak bertahan lama ketika tidak dilakukan latihan yang rutin, eh, kembali mundur gitu. Nah, saya melihat secara umum penanganan atau intervensi itu terlalu fokus dengan pemakaian metode untuk pemulihan motorik, tetapi mengabaikan permasalahan penyerta yang secara apa ya, di studi terdahulu sebelumnya itu disinyalir punya pengaruh yang cukup besar di dalam proses pemulihan kemampuan motorik ya. Nah, dari sekian problem penyerta itu mengerucutlah pada satu problem utama adalah permasalahan pada tidur. Jadi terkait dengan kualitas tidur. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk menggunakan salah satu bentuk intervensi, ini komplementer sebenarnya dia, berupa stimulasi suara. Eh, Kalau lazimnya memang istilah yang dipakai itu adalah stimulasi gelombang otak begitu. Tapi karena stimulasi gelombang otak itu banyak variasinya, nah yang kebetulan yang saya pakai itu adalah yang stimulasi suara isokronik dengan frekuensinya adalah gelombang delta yang combine begitu pada neurorehabilitasi. Ini adalah eh, bentuk intervensi yang secara umum diterapkan di berbagai unit layanan kesehatan untuk stroke. Nah, dari hasil penelitian saya, eh, apa ya, pemberian stimulasi isokronik gelombang delta ini pada program neurorehabilitasi itu mampu mengoptimalkan pemulihan motorik pasien stroke iskemik. Di dalam penelitian saya ini, eh, saya menemukan bahwa motoriknya itu berubah. Ya, di sini ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nah, saya ingin memberikan satu temuan yang lebih dalam begitu pada kajian biologi molekuler. Jadi saya ingin menunjukkan apakah betul bahwa pemulihan motorik tersebut itu didukung dengan perbaikan pada sistem saraf di otaknya dengan mengukur beberapa eh, ya protein begitu atau biomarker yang dari hasil kajian biomarker inilah yang banyak terlibat di dalam proses perbaikan sistem saraf di otak seperti itu. Nah, hasil penelitian saya motoriknya memang lebih baik pada kelompok yang perlakuan dan didukung juga dengan perbaikan kualitas tidur. Hanya saja pada beberapa protein atau biomarker ini
pada kelompok perlakuan memberikan perubahan yang lebih baik dibandingkan pada kelompok kontrol. Namun dari hasil uji statistik itu tidak berbeda bermakna. Nah, sehingga